Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Siswandi dari semester 3B. Di sini saya akan mereview materi dari buku yang sudah dirangkum oleh Andini Agustiani, yaitu dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Haji. Jadi mulai di SMH dan juga asistennya Bapak Dr. Amirandia Ridanya di SMH, yaitu buku tentang sistem hukum administrasi negara Indonesia. Sejarah administrasi negara. Administrasi negara sebelum dan sesudah abad Aufklärung pada abad pertengahan abad ke-14 sampai dengan abad ke-15, negara-negara di Eropa Barat belum mengenal apa yang sekarang dimaksudkan dengan pembagian kekuasaan pada negara modern. Adapun maksud Montesquieu dengan teori trias politikanya, yaitu adalah sesuai dengan aliran yang membawa zaman Aufklärung di Eropa Barat, menginginkan jaminan bagi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari mereka yang berkuasa di dalam negara. Adapun definisi administrasi negara. Administrasi negara mempunyai 3 peran sebagai operator negara, operator pemerintah atau sebagai institusi politik. Yang pertama, administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional. Yang kedua itu administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Yang ketiga, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, definisi administrasi negara diberikan oleh para ahli seperti John M. Pfiffner dan para ahli lainnya yang dirumuskan secara berbeda satu dengan lainnya, tetapi dalam perbedaan itu ada persamaannya, yaitu administrasi negara sebagai aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditemukan. Dalam buku Prof. Dr. Winardi, SE, ada sederetan definisi sistem, salah satunya yaitu sistem adalah himpunan unsur atau elemen yang saling mempengaruhi untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku. Definisi tersebut menekankan hal-hal, yaitu yang pertama, kelakuan berdasarkan tujuan tertentu. Sistem tersebut terorientasi pada sasaran tertentu. Yang kedua, keseluruhan melebihi jumlah daripada semua bagian-bagian. Keterbukaan sistem tertutup tersebut saling berhubungan dengan sebuah sistem lebih besar, yakni lingkungan. Adapun sistem tertutup, yang dimaksud dengan sistem tertutup adalah sistem yang terisolir sama sekali dari lingkungan, batas-batasnya tertutup bagi pertukaran informasi dan energi dengan lingkungan. Sistem tertutup tidak memasukkan benda atau energi dari sumber-sumber luar dan karenanya dapat mengalami entropi yang bergerak ke arah disorganisasi atau kematian. Adapun sistem hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan sistem dengan 3 komponen sistemnya, yaitu yang pertama komponen struktural, yang kedua itu komponen substansi, dan yang ketiga yaitu komponen budaya hukum. Sistem hukum administrasi negara. Sistem terbuka. Sistem hukum administrasi negara merupakan sistem terbuka. Berarti di antara ketiga komponen sistem ada saling mempengaruhi. Jadi ada input yang satu kepada yang lainnya, juga menerima pengaruh dari lingkungan, baik berupa informasi maupun berupa tekanan-tekanan dari elit politik. Golongan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada badan-badan yang diserahi tugas legislatif dan pembuatan undang-undang dan peraturan hukum administrasi negara dan kepada badan-badan eksekutif dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.